Kalau masalah nabi palsu, nah nabi palsu itu sudah dikasih tahu kriterianya. Kalau bernubuat nggak pernah terjadi. Dan dia biasanya hampir semua nabi tidak pernah mengaku dirinya nabi. Ya, Ya. Nabi Muhammad, nabi ke-25 sama nabi ke-26 aja yang ngaku dirinya nabi. Nah, tapi kalau yang nabi itu biasanya nggak mengaku diri nabi. Kalau ada nabi Ya, ngaku ya, dirinya ya. nabi, Anda harus curiga. Nah, ya, kalau nabi ngaku dirinya nabi, Anda harus curiga. Nabi itu tidak pernah mengaku dirinya nabi. Orang lain yang mengakunya sebagai nabi. Galaksi C4, silakan. Selamat malam, Pak Paul. Selamat malam. Shalom. Shalom. Luar biasa. Mungkin ya apa? Nah, tadi Pak Paul singgung tentang PGI ya. Bahwa memang PGI, mereka kan di Indonesia itu kan ada seperti organisasi antara agama itu loh. Apa nama? Ada singkatan saya lupa tuh. Jadi seluruh agama, 6 agama yang ada mereka ada dalam satu organisasi untuk komunikasi hubungan antara umat beragama. Jadi dengan peristiwa KC, jadi memang PGI sudah menjadi seperti dunia ya. Jadi mereka toleransi kepada agama-agama yang lain karena mereka ada dalam satu wadah itu yang dibentuk oleh pemerintah. Saya lupa namanya itu. Sehingga ketika ada jemaat atau umatnya yang teraniaya, mereka akan sungkan untuk berbicara secara lepas karena mereka menjaga hubungan mereka dengan organisasi agama yang lain. Dari konteks ini maka mereka serupa dengan dunia. Tahunya kalau betul-betul mereka ingin menyampaikan kebenaran seperti yang Kristus ajarkan, harusnya mereka bercerita atau harusnya mereka komentar ya, memberikan pandangan mereka. Tapi itu kan tidak dilakukan. Dan memang disinilah akhirnya ya, PGI serupa dengan dunia. Jadi kalaupun mereka doktor teologi atau apa hanya secara ilmu saja, tetapi secara batinnya sebetul mereka jauh dari itu. Artinya kita bukan tuduh ya. Tetapi jikalau sungguh orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Allah, ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, pasti dia akan bersuara. Dia bersuara bukan dia menentang, tetapi dia ingin mengatakan untuk tidak boleh berbuat seperti itu, karena itu dilarang oleh kebenaran firman Tuhan yang diyakini. Tapi itu kan tidak mereka lakukan, itu persoalannya. Sehingga yang kita lihat, jadi kalau kita bertanya, visi misi PGI apa sih? Jadi sebenarnya itu hanya himpunan daripada gereja-gereja untuk mengatur apa ya. Jadi tidak ada hubungan dengan suatu kehadiran gereja untuk memberikan kabar baik begitu loh. Ini pandangan saya saja ya. Harusnya itu kan mereka lakukan. Mungkin juga mereka lakukan karena pernah suatu waktu mereka katakan mungkin mereka hanya bersurat ya kepada presiden atau ke DPR tentang persoalan-persoalan seperti yang di hadapan KC. Tetapi sebetul kita sebagai umat Tuhan ingin kalau mereka juga sampaikan secara verbal ya, seperti juga ketika MUI atau NU memberikan pernyataan tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad KC kan. Dan dari PGI kan nggak ada. Dan saya kira memang kita harus tetap mengkritisi PGI untuk mereka harus berubah ya. Dan kalau tidak, ya untuk apa kehadiran mereka? Ya, akhirnya ini akan mempengaruhi cara pandang. Akhirnya mereka tidak mempunyai harga nilai di kalangan jemaat. Jadi mungkin mereka hanya berada di satu menara gading, tetapi mereka sebetulnya sudah tidak berakar kepada jemaatnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang
teraniayanya anak-anak Tuhan termasuk Pak Saifuddin, Pak KC, dan mungkin yang lain ya. Tapi saya pikir memang apa yang digenapkan oleh firman Tuhan. Setelah Kristus kan nabi palsu. Jadi memang kehadiran nabi palsu sebetul kehadiran itu mempunyai tujuan. Saya kurang tahu, nanti mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara teologis. Mempunyai tujuan untuk katakanlah untuk menjadi emas yang murni kan harus dipanaskan ya. Dan apakah seperti itu? Dan kita percaya kalau ketika Muhammad KC selesai di dalam persoalannya, saya kira akan menuai banyak ya. Mungkin itu sedikit komentar saya, Pak Paul. Saya mau komentari masalah nabi. Apakah setelah Yesus ada nabi? Banyak. Ya. Banyak. Di Kisah Rasul itu ada disebutkan banyak nabi. Bahkan ada yang ada beberapa orang disebut nabi itu di Kisah Rasul, siapa aja itu, banyak tuh ya pokoknya ya. Jadi ada banyak nabi setelah Yesus. Tidak ada masalah dengan nabi-nabi ini. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak kenabian, ya, masih banyak orang-orang yang disebut nabi. Nah, kalau masalah nabi palsu, nabi palsu itu sudah dikasih tahu kriterianya. Kalau bernubuat nggak pernah terjadi, dan dia biasanya hampir semua nabi tidak pernah mengaku dirinya nabi. Ya. Muhammad, nabi ke-25 sama nabi ke-26 aja yang ngaku dirinya nabi. Tapi kalau yang nabi itu biasanya nggak mengaku diri nabi. Kalau ada nabi yang ngaku dirinya nabi, Anda harus curiga. Kalau nabi ngaku dirinya nabi, Anda harus curiga. Nabi itu tidak pernah mengaku dirinya nabi. Orang lain yang mengakunya sebagai nabi. Yohanes Pembaptis nggak pernah mengaku dirinya nabi. Itu penting itu. Betul. Nah, terus tadi kalau masalah yang lain-lain ya itu kan masalah pemahaman aja, penafsiran atau konsep. Tapi kalau PGI itu memang ini ya, hanya organisasi politik dia. Ya, mungkin seperti itu. Jadi nggak ada gunanya sama sekali PGI itu. Malah lebih banyak merugikan, karena statement-statementnya itu banyak merugikan orang-orang Kristen sendiri. Sebetulnya. Yang membuat menumpulkan misi dari orang-orang Kristen sendiri di pemerintah. Jadi PGI itu seperti lembaga bikinan pemerintah buat menghancurkan orang Kristen dari dalam. Jadi mereka banyak kompromi ya. Iya, sehingga membuat orang Kristen jadi takut. Ya udah, PGI udah bilang begitu, ada tumpul kan. Semua perjuangan orang-orang Kristen jadi tumpul gara-gara si PGI ini. Apalagi zamannya Gomar Kultom ini, wah ngeri. Zaman dulu-dulu masih ada mau suara ya sedikit-sedikit, walaupun sambil hati-hati. Tapi zamannya Gomar Kultom ini orang lain ya dia sendiri dikerjain orang lain, akhirnya cuma bisa damai-damai. Tapi ketika ada orang di dalam ngerjain dia, dilaporin sama polisi sama dia. Nah ini kan kurang ajar. Ini kan setan itu namanya. Waktu zaman Pak Jewang itu cukup bagus tuh. Ya pokoknya yang dulu-dulu masih mending, masih mau mengumpulkan aspirasi ya. Tapi kalau yang zamannya Gomar Kultom ini memang bukan paling parah, tapi mungkin Gomar Kultom itu jangan-jangan sudah Islam kali. Jangan-jangan dia sendiri sudah bukan Kristen lagi. Itu yang saya khawatirkan. Bisa begitu. Ya, jangan-jangan dia sendiri bukan Kristen. Hati-hati. Dia sudah lama tinggalkan imannya. Wah, itu. Dia sudah menggadaikan. Iya. Jangan-jangan dia sendiri adalah Yudas. Dia gadai itu. Dia menggadai Kristus itu. Kita mau belajar lagi tentang Yudas dan Demas. Ya, ada Yudas, ada Demas. Ada Demas. Hari ini kita mau belajar itu. Hari ini kita belajar sebentar. Ini kita masih ada waktu. Oke, kita masih waktu beberapa menit lagi ya. Luar biasa. Ini ada Hoshi Wahyudi, lalu Evangelis Kristina nih ya. Ini evangelis beneran nggak nih? Oke, Hoshi Wahyudi silakan. Malam, Pastor. Malam. Iya, saya temannya Supriyadi Setiawan. Supriyadi, ya. Iya, saya hampir 5 tahun bersama-sama nge-gym di Kupang Jaya itu, di apartemen biru.
Kemarin pun saya juga kaget ada lihat dia. Tadi ini saya ketemu juga di PTC, dia lagi main game online. Saya jalan-jalan di sana, saya ketemu dia. Tapi saya nggak sapa dia karena dia lagi asik juga. Dan dia belum menikah, Pak. Pastor. Dia lagi cari jodoh dia ya, nanti diumumkan. Ya. Aduh. Wah, ini Amin Wijaya ini punya saingan ini, saingan jomblo nih, nggak bener ini. Iya. Karena nggak jomblo. Malam juga saya tadi sudah WA sama chatting sama Pak Putih. Saya sudah kasih laporan itu mengenai yang saya amatin, kan saya sering masuk Twitter, Pastor. Saya sudah amati, saya juga sudah kirim-kirim foto hasil dari dapur umum yang kemarin, saya sudah masukkan ke Twitter. Yang kedua, saya juga mengamati kemarin waktu Bapak Presiden menghadiri upacara 30 September, saya sudah kaget lihat Ibu Negara kemarin. Dia sudah pakai hijab. Saya langsung foto juga langsung. Saya capture, saya ngomong sama juru bicara Pak Fajrul. Saya tahu Pak Jokowi sama Bu Riana itu Islam. Tapi saya ingin supaya Ibu Negara itu mewakili kita, tidak memakai pakaian atau fashion yang merasa kita kaum minoritas tidak terlindungi. Nggak tahu, begitu saya kirim Twitter, berapa menit kemudian atau setengah jam, Pak Fajrul kirim foto Ibu Riana dan mengucapkan hari ulang tahun yang tanpa hijab. Waduh, saya bilang suset, saya bilang saya sangat sedih melihat beliau, saya bilang gitu. Nah, terus saya keluarkan foto terus, saya perang siber tadi mulai kemarin. Saya keluarkan foto supaya mewakili bahwa kalau Pak istrinya wakil presiden Pak Kiai itu dia memakai hijab, Maruf Amin tidak apa-apa, Pak, karena dia istrinya Pak Kiai, Pak. Itu Pak. Tapi Bu Riana kan sudah mewakili kita dalam fashion sebetulnya sebagai ibu negara. Di G20 dia tidak pernah pakai hijab, batik, kebaya. Saya lebih senang, itu memberikan budaya adat Jawa. Dan itu sudah saya utarakan ke Pak Fajrul kemarin. Dan beliau mungkin sudah nanggapi, mengeluarkan banyak foto untuk Ibu Riana yang tidak pakai hijab. Ya, itu aja. Yang kedua, apakah ISIS ini sama kuda hitam di kitab Wahyu, Pak? Perumpamanya. Karena benderanya hitam ini. Itu. Ya, saya sih tadi juga melihat-lihat di mall juga. Melihat banyak anak-anak kecil, maaf saya nggak ngurusin mereka untuk berpakaian, tidak. Tapi saya bilang sama mereka, kanak-kanak, remaja, dan menjadi gadis merupakan suatu kesenangan bagi mereka untuk memakai segala sesuatunya supaya kelihatan cantik, pakai rok, pakai bandu, gitu, yang peraja pakai pakaian yang cukup bagus. Tapi mereka saya lihat umur kurang lebih, tadi sore ini saya masuk, kurang lebih yang 4 tahun masih bisa jalan, yang kakaknya kurang lebih 7 tahun. Ini saya bicara wanita ya. Tapi untuk yang pria tidak, Pak Pastor. Kalau yang pria najis, mereka bisa setir pakai sepatu cat. Tapi maaf, yang wanita kerukutan. Saya bilang kalian nih sama aja memperkusi masa kanak-kanak mereka. Seharusnya mereka ceria. Ya itu aja yang jadi utaran. Saya lihat tadi sudah tidak enak hati. Bukan nih saya membenci mereka pakai hijab, tidak. Bagaimanapun kalian menutupi semua pakaian Anda pakai seperti orang Timur Tengah, bibit kalian tetap orang Jawa, saya bilang. Makanya ada bobot dan bibit. Sampai pakai pakaian rupet
saya tulis di Twitter loh Pak Pasut. Bukan saya hanya asal bicara. Saya melihatnya juga nggak nyaman gitu. Kasihan anak-anak juga waktu mereka bisa mengenakan pakaian yang cukup bagi anak-anak itu cukup ceria. Dan masa-masa itu saya lihat di tahun 90, 80, 90 sudah hilang sama sekali dah. Sudah hilang sama sekali. Yaitu jadi mengusik gitu, mengusik kasihan. Oke, tapi kita hari ini kita nggak cerita itu dulu supaya betul. kita batasi. Itu hari ini kita koinonia online itu nanti kita hari Senin sampai Jumat. Kita fokus siap. Ini kita dengan fenomena. Dan tadi saya tanyakan tadi apakah ISIS itu kuda hitam? Terus yang kedua, yang selalu musik dari dulu ya, waktu itu saya sering merenung, apakah menuju Mars itu ada suatu gambaran tentang mesin waktu, Pastor? Karena saya baca di Wahyu itu, waktu di Pulau Patmos, yaitu Pembaptis, Yohanes kan menyatakan dia melihat suatu yang terang, lantai berapiskan emas, semuanya. Ya itu image saya, khayal saya dalam renungan saya, mungkin itu mesin waktu. Dan ini banyak sekali pertanyaan dalam kemodernan ya, saya keluar dari konteks ya. Tapi itu masih tercantum di dalam firman. Apakah itu bahasa kiasan bagi Yohanes waktu di Pulau Patmos? Karena itu zaman itu dia bisa menerangkan apakah itu mesin waktu gitu, Pastor. Itu yang banyak mengganggu pikiran saya sampai sekarang. Ya bisa, tapi kita belum tahu. Saya belum kepikir ke sana sih. Termasuk yang kuda warna-warna kuda itu, apakah apa itu? Saya sedang merenungkan. Saya merenungkan, tetapi yang jelas itu tidak semudah itu, dan itu bukan masalah simbol-simbol. Tetapi saya kira itu adalah ada sebuah arti, mungkin ada sebuah frasa di zaman itu yang artinya adalah apa. Nah itu, jadi warna-warna kuda itu ada sebuah frasa. Kalau dipikir ya, masa ada kuda warnanya kuning, kuda hijau, kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Betul. Kenapa ada kuda berwarna? Kenapa kuda berwarna? Nah itu saya sedang menyelidiki kultur atau kisah-kisah di zaman itu tentang warna-warna kuda. Tapi saya belum dapat. Nah ini saya yakin itu ada artinya. Tapi Yohanes di dalam Wahyu, dia kalau bilang simbol, dia akan bilang simbol. Dan saya yakin itu bukan simbol. Tetapi ada sebuah frasa yang artinya yang di zaman itu artinya itu. Oh betul. Ya. Itu ya. Jadi bukan karena warnanya ini pasti ini. Tapi kalau kita bilang kuda putih, kita tahu itu penunggangnya adalah Yesus Kristus kan. Iya betul. Tahu itu kuda putih. Nah sekarang kita tinggal warna-warna kuda yang lain itu apa? Nah kita masih belum tahu. Nah itu sedang saya cari karena sudah kalau yang kuda putih adalah Yesus itu berarti sudah itu nggak perlu ditafsir lagi kan? Berarti itu bukan simbol. Berarti adalah satu persamaan. Ini di zaman itu lagi cerita itu, termasuk Yesus menggunakan kuda putih yang menggunakan dengan nama yang rahasia itu kan. Nah itu kita tahu nama itu Yesus Kristus. Nah misalnya contoh seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau masalah tadi mesin waktu sama ya, seperti apakah kerubim yang menggunakan yang mengendari roda berapi itu, jangan itu drone, ya bisa jadi. Nah, itu saya sedang mencoba menggambarkan. Waduh, itu sudah lama sekali saya menghayal. Ya. Nanti itu nanti mungkin suatu ketika nanti saya bisa dapatkan. Sekarang saya masih belum. Ya, saya masih belum berani ngomong. Saya tidak berani menjawab karena saya tidak setuju dengan simbol-simbol. Iya. Karena di Wahyu itu banyak sekali suatu pertanyaan bagi saya. Waduh. Kalau yang di Wahyu itu saya hati-hati. Saya sudah ada pelajaran tentang kitab Wahyu dan saya biarkan bagian-bagian itu terbuka. Nggak saya jelaskan. Jadi karena memang setiap ayat itu kan bisa bermakna banyak. Dan saya sangat berhati-hati dengan Wahyu. Kalau saya tidak fix, saya akan lebih baik saya stop. Nggak akan meneruskan. Supaya jangan berhayal tadi. Betul. Supaya jangan berfantasi. Nanti itu bahaya. Nanti iman kita jadi iman hasil fantasi kita sendiri kan. Nah itu yang kita bahaya. Jadi kita jangan sampai misalnya kenapa saya yakin Islam itu adalah antikristus? Karena semua udah jelas dan udah pasti dari ayat ke ayat menunjukkan dengan tanda-tanda yang pasti.
bukan dengan simbolisasi atau saya mengarang-arang menafsir-nafsirkan. Tapi ayat ini nyambung, oh ini Islam udah jelas, sudah nggak ada lagi. Gitu loh. Iya, paham. Makanya saya tidak pernah setuju anggapan bahwa Paus adalah antikristus. Saya nggak pernah setuju. Islam lah antikristus. Misalnya begitu ya. Ya dari ayat-ayat itu tanpa harus disimbol-simbolkan, tanpa harus dimetaforakan. Nah itu seperti itu. Betul itu ya. Oke. Betul. Thank you. Nih. Lain waktu nyambung waktu Bayu nanti. Oke. Ini.